segala ujian itu betul-betul ada penghargaan yang kita dapat gitu kan, ada piala yang kita dapat karena walaupun memang saya tidak suka kimia waktu itu, saya dapat hasil yang baik kakak. Oke. Wow. Saya nggak suka tapi saya mau gitu kan, saya mau untuk ikut ujian itu, jadi saya dapat hasil yang baik dan saya kan percaya bahwa kita semua waktu menghadapi ujian atau hidup atau pencobaan pasti akan dapat penghargaan ya, tapi harus hadapi dulu. Pencobaan atau ujian itu bisa menghasilkan karakter baru yang baik dan memang tujuan kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, atau menggugurkan karakter lama yang tidak baik, yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hai guys, ketemu lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Akhirnya kembali lagi. Di setting yang baru kayaknya saya pertama kali di setting yang ini. Thank you, terima kasih. Dan saya Lanti Wirano. Iya, kita mau bahas apa nih Kayol hari ini? Apa nih Kak Jer? Sebenarnya ini mungkin berhubungan dengan hal yang sangat pribadi ya sebenarnya. Agak gimana ada, gitu ya. Ini sangat topik yang sangat dekat dengan hidup pribadi semua orang siapapun. Mau kamu yang mungkin masih sekolah, atau kamu yang mungkin sudah jadi orang tua, atau semua yang dalam segala macam profesi dan lini kehidupan, ini pasti sering menghadapi yang namanya pencobaan. Kenapa saya dapat banyak cobaan? Kenapa banyak sekali pencobaan? Jadi teman-teman, itu yang kita akan bahas di kita punya podcast hari ini. Jangan kemana-mana, ayo kita diskusi. Kak Yola. Iya Kak Jer. Kita nih bahas tentang pencobaan nih sebenarnya. Tapi di dalam kita punya kehidupan ini, kita sering juga berhadapan sama pencobaan itu dia seperti ujian gitu ya. Nah, yang saya mau tanya sekarang sama Kayola, ini kita langsung tanya ya. Kayol, pernahkah tidak misalnya waktu pas dulu Kayol masih sekolah, Kayol berhadapan sama ujian atau apa, dulu dia punya bahasa apa ya kalau zaman sekolah? Ulangan atau testing atau atau exam. Itu kira-kira pernahkah tidak Kak Yola hadapi satu ujian yang kayak sangat susah atau sangat sulit sekali buat Kayol? Pernahkah tidak? Pernah Kak. Itu ujian apa? Mata pelajaran apa dulu? Harus dibilang ya. Maaf ya untuk guru-guru yang ngajar ini. Karena memang dulu susah sekali. Apa tuh? Saat ini kayaknya mungkin anak-anak semua mengerti itu. Kimia sih Kak. Kimia? Iya. Wow. Karena harus hafal depu itu susunan-susunan apa molekul partikel apalah itu. Iya, bagi saya itu agak susah sih waktu ujian. Betul. Saya Kayol saking saya punya bapak mau saya masuk ke jurusan IPA. Saya punya bapak tuh leskan saya ke bapak punya teman yang kerja di Badan Teknologi Nuklir Nasional. Sungguh. Supaya saya bisa masuk supaya saya kimianya tuh lancar. Saya masuk IPS. Sama lagi. Sama aja ternyata. Jadi kalau di saya tuh ujian yang saya paling susah ikut itu dulu ujian akhir nasional tahun 2008. Oh iya. SMA. Itu saya ujian matematika itu dapat 4,26. Hafal ya Kak ya? Hafal sekali sampai hari ini. Kenapa? Karena yang paling beratnya itu sebenarnya bukan saya punya otak nih kayak memang tidak bisa matematika memang. Tapi selama 12 tahun belajar itu saya kayak memang dididik untuk jujur. Jadi saya punya teman-teman satu kelas semua tuh nyontek angkat kertas segala macam. Terus saya kayak Tuhan, saya tidak mau nyontek. Jadi menurut saya ujiannya itu bukan di ujian mengerjakan matematikanya yang berat, tapi ujian kejujuran. Gimana waktu kita orang kanan kiri curang, orang kanan kiri nyontek, saya tetap mau jujur. Karena kayak menurut saya kalau saya nyontek di titik ini berarti saya sudah mengkhianati saya punya perjuangan dari SD kelas 1 sampai 3 SMA gitu. Jadi kayak jadi Kakak tetap memilih jalan yang benar ya. Betul. Iya, puji Tuhannya begitu ya. Puji Tuhannya begitu. Memang ya, jujur sekali Anda. Luar biasa. Betul Kakak. Dan saya pikir memang saya terasuka, saya tidak suka kimia gitu kan. Tapi pada dasarnya itu membentuk saya akhirnya untuk menghafal gitu kan. Iya, akhirnya mengajarkan saya untuk saya harus menghafal sesuatu gitu toh. Dan menghafal dan belajar baik nih gitu. Karena ada dia punya susunan-susunan tuh harus lebih teliti lagi gitu. Jadi kayak saya pikir segala ujian itu betul-betul ada penghargaan yang kita dapat gitu kan. Ada piala yang kita dapat. Karena
Walaupun memang saya tidak suka kimia waktu itu, Ya. saya dapat hasil yang baik kakak. Oke. Wow. Saya nggak suka, tapi saya mau gitu kan, saya mau untuk ikut ujian itu. Jadi saya dapat hasil yang baik dan saya kan percaya bahwa kita semua waktu menghadapi ujian atau pencobaan, hidup ya atau pencobaan pasti akan dapat penghargaan. Ya. Ya, tapi harus hadapi dulu. Betul. Gitu. Karena memang masing-masing ujian atau cobaan itu dia punya semacam dampak positifnya untuk orang-orang yang percaya. Kenapa? Bukan kenapa. Bagaimana bisa seperti itu kalau kita menanggapi pencobaan itu dengan cara yang tepat? Betul, dengan mindset yang Ya tepat kan? juga. Kalau misalnya sih. kita menanggapi cobaan itu, kita jatuh dan kita membiarkan diri kita jatuh dan kita bahkan menikmati pencobaan itu, justru kita karakternya tuh tidak jadi. Karakter kita dibentuk itu ketika kita bisa melalui pencobaan itu dengan baik. Dan kalau dalam bahasa Yunani, ini yang settingan kerennya. Karakter itu, Kayol dan teman-teman, karakter itu artinya sesuatu yang dipahat atau diukir. Betul. Jadi itu bukan cuma sekedar kita coret papan atau kayu nih coret pakai spidol begitu, bukan, tapi itu dipahat, diukir, dan itu pasti proses itu menyakitkan. Jadi pencobaan atau ujian itu bisa menghasilkan karakter baru yang baik dan memang tujuan kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, atau menggugurkan karakter lama yang tidak baik, yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang cobaan itu memang baik ketika kita alami, apalagi sesuai dengan kita punya pembacaan hari ini di Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Pencobaan itu memang baik, asal bagaimana kita meresponi atau kita punya sikap waktu kita ada dalam pencobaan tersebut. Betul. Gitu. Kalau kakak, tadi kakak apa ya? Apa tuh? Tadi kakak bilang apa lagi ilustrasinya? Tentang apa? Ilustrasinya tentang diukir, dipahat gitu kan. Kalau aku mikirnya kayak anak panah gitu yang harus dikikis gitu kan. Karena kalau anak panahnya ke anak panah nggak tajam itu bisa ini toh sasaran toh. Nanti kena sasaran dia mantul. Nah kalau dia nggak tajam gitu kan tumpul kan jatuh gitu, jatuh ke bawah gitu. Kalau jatuh ke atas nggak bisa? Nggak bisa kak. Bisa dong. Oke. Tapi kalau kita mau lihat nih Kak Yol, mungkin saya masuk ke pertanyaan berikut. Waktu misalnya Kayol, di antara Kayol punya keluarga, Kayol punyakah tidak orang yang waktu entah ini dalam keluarga Kayol atau dalam pertemanan lah, misalnya waktu Kayol lagi tertekan dan Kayol kayak tertekan dalam pencobaan gitu, adakah tidak orang yang Kayol dekati untuk Kayol bisa dapat hiburan atau kekuatan yang baru dari orang tersebut? Itu adakah tidak? Ini pertanyaan yang bagus sekali sih, karena ini jadi pergumulan untuk setiap orang, khususnya anak-anak muda ya. Betul. Kalau lagi dapat pencobaan atau masalah, ngapain ya, cari siapa ya, atau bikin apa ya gitu. Dan waktu saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, waktu ada pencobaan memang ya bukan seorang hari sih kakak, tapi memang belajar melatih diri untuk lari duluan ke Tuhan gitu, menghadap ke Dia gitu. Saya ada masalah Tuhan kayak gini-gini. Jadi setelah sudah dari Dia baru nih saya calling nih teman-teman, welcome, tonggas kah gitu, air terjun kah gitu, pantai kah, kemana kah, kayak gitu sih kakak. Mungkin kalau saya sudah cukup tenang kayak gitu kan, reda baru pakai ke orang tua rohani kayak gitu kan datang. Enaknya punya teman. Lu tinggal di mana? Saya juga punya teman banyak. Iya, itu sih kalau kakak. Kalau kakak bagaimana? Kalau saya juga mungkin kalau ketika lagi dalam pencobaan ada brothers yang saya akan kontak dan saya akan bisa cerita. Saya sudah punya tingkat persahabatan dan pertemanan yang sudah cukup dalam untuk bisa cerita. Gitu. Saya bersyukur untuk. Tapi itu juga maksudnya untungnya kita punya komunitas ya. Jadi komunitas mungkin kita nggak bisa cerita yang langsung ke 20 orang atau ke 30 orang itu tentang apa yang kita alami. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang kita bisa cerita kurang lebih dalam dari apa yang kita bisa tampilkan ke orang lain, atau kita bisa cerita ke orang lain. Jadi saya punya sih ada brothers yang memang bisa jadi brother keeper istilahnya. Asik. Jadi saya punya kita saling baku jaga begitu, accountability partner gitu ya. Jadi kita saling bisa tanggung jawab satu sama lain. Jadi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa isi di kolom komentar di bawah apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman ada di tengah-tengah pencobaan. Kak Yola. Yes kakak. Nih saya mau tanya nih, kalau di dalam Kak Yola punya keluarga, itu ada anggota keluarga kah tidak yang dia selalu bertahan dalam waktu yang susah sampai anggota keluarga yang lain nih bergantung sama dia
ketika misalnya dorang menghadapi masalah, tapi memang dia sendiri juga punya masalah gitu. Adakah tidak dalam Kakak Yola punya keluarga? Sebenarnya kita para kakak adik ini memang dididik kayak tidak biasa untuk bergantung ke orang lain, jadi kayak bisa menyelesaikan, harus bisa sendiri, harus bisa sendiri gitu, karena diajarkan dari sejak dini untuk mandiri sejak dini, asik gitu. Tapi ada waktu di mana kayak saya punya koko, saya punya cece gitu, kayak kalau dong ada sesuatu yang salah begitu. Kayak berapa bersaudara? Sorry. Saya 6 bersaudara. Wow. Saya bungsu toh, jadi kayak kalau ada apa-apa tuh kayak keputusan tuh kayak udah minta kesal gitu. Jadi karena saya kan bungsu gitu kan, kamu sudah berkeluarga, sudahlah ambil keputusan sendiri saya. Tapi ada waktu momen dimana kayak dong minta saya punya pendapat untuk ambil keputusan. Begitu sih yang saya rasa. Kalau kakak silakan. Kalau saya anggota keluarga yang selalu bertahan ya waktu susah. Saya sih nggak, ada banyak. Jadi ada mungkin orang tua juga, bapak atau mama. Kemudian kita ini bocoran sih sebenarnya. Jadi kita di grup WhatsApp keluarga, tapi kita ada satu grup lagi yang memang hanya saya 7 bersaudara. Jadi ada satu grup lagi yang kita bertujuh. Sama di situ yang tenang aja. Di situ yang kita baku diskusi. Kita pokoknya ada segala macam, mungkin kayak kebutuhan itu kita bisa saling baku tutup dan baku bantu, apa segala macam tuh kita diskusikannya di situ. Gitu sih. Jadi mungkin kalau untuk bertahan untuk bergantung, sebenarnya kita dalam keluarga saling bergantung. Betul. Gitu, karena itu mungkin didikan dari orang tua juga. Bapak dulu, bapak mama dulu ya. Maksudnya kami bertujuh kan baku bantu kayak gitu. Itu sih mungkin. Oke, Gajer. Next ya. Pertanyaan selanjutnya. Adakah satu hasil yang diperoleh jika kita bertahan pada waktu masuk ke dalam pencobaan? Itu ada di ayat 12 sih. Mungkin kakak mau share ke ayat kita 12, semua. Oke, saya coba bacakan ya ayat 12 untuk kita semua. Salah buka kan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh, wow. Jadi kalau kita bertahan dalam pencobaan tuh ada hasil yang diperoleh. Jadi hasil yang diperoleh itu memang entah itu mungkin kesempatan-kesempatan baru, entah itu mungkin peluang-peluang, entah itu misalnya kayak peluang pendidikan atau peluang banyak lah ya, maksudnya berkat-berkat yang pintu-pintu berkat yang Tuhan bukakan gitu. Jadi ketika misalnya kita menghadapi satu pencobaan dan kita bisa lewat dan kita bisa bertahan. Jadi pencobaan itu dia memang begini Kayol, pada dasarnya pencobaan itu kan bisa datang dari luar, tapi kadang-kadang yang datang dari luar itu dia bekerja sama dengan diri kita sendiri. Dia bekerja sama dengan kita punya apa yang jadi kita punya keinginan paling dalam. Itu gimana Kak? Coba lebih. Mungkin kalau gambarannya kayak gini Kayol. Ada studi yang diadakan baru tahun yang lalu, itu menyatakan untuk orang-orang ini di kalangan orang Kristen ya, di kalangan orang Kristen itu ada beberapa topik yang menjadi godaan utama, pencobaan utama gitu. Ada yang dari materialisme, kemudian ada tentang iri hati, tentang iri hati itu maksudnya tidak bisa lihat orang lain beli barang baru gitu ya. Nah, ini kan mungkin dia faktor-faktor dari luar nih, Kak Kayol dan teman-teman. Pencobaan itu dari luar, ada nafsu seksual, kemudian ada keangkuhan, makan berlebihan, berbohong. Itu semua mungkin godaan-godaan yang memang datang dari luar. Nah, hanya saja masing-masing kita manusia, entah kita orang percaya pada Tuhan Yesus ataupun bukan, cobaan itu dia hanya bisa menjadi sesuatu yang menjatuhkan kita ketika kita izinkan dia masuk. Jadi keputusannya tuh ada di kita ya. Keputusannya masih tetap di kita. Kalau kita lihat tetap ada gitu. Betul. Kalau kita lihat kapal-kapal di laut atau di sungai, kapal itu tetap mengapung karena air itu tetap di luar. Kalau airnya diizinkan masuk baru kapalnya tenggelam. Ya nggak? Betul nggak? Saya juga baru kepikiran nih, ingat pengalaman di Mambramo kemarin. Jadi ketika kita lagi kita lagi berlayar mengarungi laut atau sungai, selama dia masih ada tetap di luar kita dan kita tidak izinkan masuk, kita tidak akan tenggelam. Nah, yang jadi masalah adalah kita sendiri yang buka kuncinya dan kita izinkan pencobaan itu masuk. Jadi
dia akhirnya makin lama, dan dia masuknya kadang-kadang nggak bisa sendirian. Pasti dia akan bawa, dia punya teman-teman semua untuk datang masuk. Jadi ketika dia sudah cobaan-cobaan itu sudah masuk, kita izinkan pencobaan itu masuk, yang jadi akhirnya adalah kita punya hidup, ya kita menyebutnya kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam pencobaan. Istilahnya seperti itu. Gitu. Padahal kita di satu yang sisi mungkin kita bisa dan pencobaan itu seperti seolah-olah dia tahu kita punya keinginan yang paling dalam. Padahal enggak. Bukan padahal enggak, memang seperti itu kenyataan. Masing-masing orang punya kecenderungan untuk punya keinginan tertentu. Toh? Jadi kayak misalnya kemarin saya dengar juga perbandingannya seperti ini. Untuk masing-masing ikan umpannya itu beda-beda. Ada ikan yang suka mungkin warnanya umpannya seperti ini, atau bentuknya seperti ini, atau umpannya bisa bergerak bagaimana gitu. Jadi masing-masing kita manusia, nanti di ayat yang kesekian kalau teman-teman baca lagi, masing-masing kita tuh dicobai menurut keinginan kita sendiri. Jadi tuh kadang-kadang memang keinginan kita yang membuat kita justru malah menikmati ketika kita terima pencobaan itu. Dan itu yang tidak boleh. Nah, ketika kita bisa bertahan melewati pencobaan itu seperti apa yang pertanyaan ini, kita bisa dapat sesuatu yang sebenarnya lebih berharga dari semuanya, yaitu karakter kita jadi makin serupa dengan Kristus. Kita jadi disempurnakan gitu loh Kak Kayol. Jadi pencobaan dari luar atau dari dalam diri? Pencobaan dari luar yang bekerja sama dengan yang ada di dalam. Jadi dia seperti baku apa ya, subaku kong kali kong gitu untuk kasih jatuh dia gitu, kasih jatuh kita. Nah, jadi itu yang memang apa ya, cukup rumit karena itulah Tuhan Yesus bilang, salibkan. Saya tidak bisa dicobai Allahnya. Ya, kalau di dalam Yakobus itu memang dibilang kan, Allah itu tidak mencobai siapapun, tapi masing-masing kita dicobai berdasarkan kita punya keinginan sendiri-sendiri. Nah makanya Tuhan Yesus bilang kita harus salibkan kita punya diri nih. Jangan kasih makan daging. Ya, daging ini jangan dilawan, daging ini disalibkan begitu. Jadi memang bukan untuk kita main-main dengan dosa, tapi cobaan itu ada, dia seperti apa, dosen penguji Kak, atau seperti ujian di sekolah. Kalau kita bisa lulus ya kita berarti naik ke tahap yang berikut, dan biasanya tahap berikut itu tidak lebih mudah daripada tahap sebelumnya. Tapi karena kita sudah belajar menghadapi itu, kita diperlengkapi untuk bisa menghadapi yang lain, atau bisa jadi bantuan atau bisa jadi pertolongan untuk orang-orang lain yang sedang menghadapi apa yang kita sudah pernah alami. Kayak gitu Kak. Artinya gini ya Kak, pencobaan akan selalu ada, tetapi keputusan untuk kita bisa jatuh di dalam itu adalah keputusan dari pribadi kita ya. Betul. Bukan karena pencobaannya, tetapi karena kitanya juga punya keinginan di situ untuk jatuh. Iya. Ya, jadi tidak bisa menyalahkan ya, karena itulah iblis kadang kan suka nyalahin tuh ya. Iblis kayak, memang lah, apa ini? Kenapa kamu suka salah ke ya, saya? memang pada dasarnya dia segala segala pendusta gitu, tapi ya memang tugas dia untuk mencobai toh. Tapi keputusan tetap kembali ke kita lagi. Jatuh tidak gitu, kembali ke kita. Kayol. Yes. Adakah tidak langkah-langkah di mana pencobaan ini baru mulai? Pencobaan baru mulai dalam kita punya hidup, kemudian berjalan akhirnya makin kuat, dan akhirnya pencobaan itu menghasilkan buah. Itu dia punya step by stepnya tuh kayak gimana sih? Karena pasti pencobaan itu dia tidak kayak satu kali langsung prok begitu toh, tapi kayak pasti ada kayak macam dia punya step by step itu. Kayol mungkin bisa jelaskan sedikit untuk saya dan juga teman-teman di rumah dimanapun berada. Oke. Bagus sekali itu kayak memang semua orang seperti yang tadi awal saya bilang, kalau semua orang bergumul dengan dia punya pergumulan. Masing-masing pasti punya. Masing-masing gitu kan. Dan saya pikir gitu kan, dari apa yang kita belajar ini di Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 ini, langkah pertama itu manusia digoda oleh godaan dari luar gitu ya. Godaan dari luar dan eksternal ya. Betul awalnya memang sekali. Dari luar. Apalagi kita yang sudah terima Yesus kan, Yesus memenuhi hati kita gitu kan. Jadi ya sudah pasti godaan itu dari luar. Dan godaan itu memikat dan menyeret orang itu dari ketenangan penggunaan akal sehat. Betul-betul ya di luar dari akal sehat sebenarnya. Nalar kita gitu kan. Dan muncullah keinginan
Muncullah keinginan dan menyeret kita perlahan-lahan. Oh, satu kali. Biasanya nih ada suara-suara yang bilang kayak gini. Satu kali saja mau apa ya. Aman. Gitu. Dunia bilang tidak apa-apa satu kali. Betul. Dunia bilang satu kali itu tidak apa-apa. Wajar. It's normal kayak gitu. Tapi Tuhan bilang justru karena satu kali itu maka membukalah celah pintu. Ya, wow. Justru karena satu kali itu, jadi harusnya kesempatan untuk melakukan keinginan itu masih ada, kayak gitu. Makanya tadi kan kita ngebahas kalau keputusan itu dari kita untuk bisa jatuh dalam pencobaan. Betul, gitu. Betul. Tetapi karena manusia ini memang rasa penasaran tuh tinggi sekali gitu. Segalanya mau dicoba kayak gitu. Betul. Jadi orang itu mau membiarkan dia dipikat lah oleh hal-hal yang sudah tergoda nih dari luar, apalagi ini sebenarnya agak nyambung ke banyak hal ya Kakak, kayak laki-laki. Ini semua. Iya. Semua. Betul, kayak laki-laki jatuhnya di mata, perempuan di telinga, kayak gitu, kayak rasa ingin tahu ke sana, kayak gitu. Iya. Jatuhnya di telinga kan? Jatuh. Gitu. Jatuh. Maaf. Ya, jadinya dari keinginan. Aduh. Oke. Kamu agak geser sedikit. Oke, siap. Ngakak lagi, sabar. Dari keinginan lah itu akan muncul dari keinginan akan menjadi keinginan, pencobaan, dosa, lalu kematian, Kakak. Seserius itu ya? Seserius itu. Karena pencobaan ini tidak main-main. Pencobaan sesimpel dan sesederhana dan sekecil apapun itu, ujung-ujungnya adalah kematian. Kematian kekal ini, guys, bro. Sister, ini kematian kekal. Karena itu dibuahi sampai melahirkan dosa, toh Kakak. Nah, kalau dosa itu terus berulang-ulang kali, terus sudah ulang-ulang kali terima Yesus lagi mati dan malah menikmati lagi. Menikmati lagi di situ kan akhirnya, dan hal itu kan terjadi karena ada persetujuan dari saya, dari kita, dari dari kita semua gitu. Berarti Kayol, kalau misalnya kita hari-hari dapat pencobaan, apakah itu berarti saya berdosa? Misalnya setiap hari saya dapat pencobaan, apakah saya berdosa? Atau memang butuh tindakan dari saya dulu untuk akhirnya itu baru sah jatuh dalam dosa? Itu menurut Kayol gimana tuh? Butuh tindakan dari saya. Butuh kayak tindakan dari saya. Persetujuan atau saya seperti mengiyakan cobaan itu. Berarti kalau misalnya cobaan itu datang dan saya tidak respon apa-apa, berarti memang hanya sekedar mengalami pencobaan tapi saya tidak jatuh dalam dosa gitu ya. Lagi kan godaan dari luar toh Kak. Godaan dari luar. Saya ingat ini Kayol dan teman-teman ini barusan saya ingat Adam dan Hawa itu mereka bukan pribadi yang kelaparan. Dorang tinggal di Taman Eden itu dengan segala macam kelimpahan. Pohon apapun dong boleh makan. Hanya instruksi dari Tuhan jelas, satu pohon itu kamu tidak boleh makan. Sudah gitu. Maksudnya sebenarnya dong tidak perlu repot dong mau cari apa lagi sebenarnya toh. Tapi entah kenapa tong punya nenek moyang itu dua itu atau Hawa saja. Itu dorang kepo gitu. Dorang penasaran gitu. Dan itu yang menyebabkan sampai konsekuensinya kita tanggung sampai hari yang ada ini. Betul sekali. Jadi dorang yang tadinya tidak mengalami kelaparan atau kekurangan, tapi karena satu ketidaktaatan kecil, sekarang kita punya kehidupan di bumi dipenuhi dengan kelaparan dan kekurangan. Benar gitu. sekali. Ya. Karena pencobaan pertama di Taman Eden itu adalah kebutuhan, Kakak. Itu berbicara soal kebutuhan yang mana jangan lihat Tuhan, tetapi puas kau diri. Itu dia, itu pencobaan pertama di Taman Eden. Dan pastinya godaan-godaan yang datang di zaman sekarang untuk kita punya hidup, khususnya kita anak-anak muda, itu ya dari itu punya kebutuhan masing-masing. Makanya tuh ya Kak, kalau kebutuhan gak terpenuhi kan jatuh ya. Jatuh dalam dosa karena pengen mencapai kebutuhan itu. Jadi manusia pengen cari segala cara untuk mencapai kepuasan diri itu. Kan bahaya sekali sih untuk memuaskan kepuasan diri gitu kan. Entah itu laki-laki atau perempuan dan sebagainya gitu. Barusan penjelasan Kayolan mengingatkan saya satu ayat di Yeremia 2 ayat 13 di mana maksudnya Tuhan sudah membuat dirinya tuh tersedia untuk manusia dan Tuhan tuh adalah satu-satunya sumber. Begitu ya. Nah, ini di Yeremia 2 ayat 13 ini bilang begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi seperti manusia itu selalu mencari kepuasan di luar Tuhan. Dan kalau kata penulis Inggris C.S. Lewis, kita gak akan bisa dapat kebahagiaan di luar Tuhan karena gak ada. Kita kalau mau bahagia, kita mau
dapatkan apa yang kita mau, itu cuma ada dalam Tuhan. Dan Iya. dan sebenarnya semua hal kejatuhan atau dosa dan pencobaan yang kita alami itu adalah upaya diri kita sendiri untuk mencapai keinginan kita terdalam itu yang terlepas dari Tuhan. Jadi saya mau dapat pekerjaan yang sangat baik, tapi kita tidak ikut jalan yang jujur, jalannya Tuhan, dan kita ada pencobaan nih. Boleh bos, nih 10 juta aja nanti kok bisa masuk jadi staff atau jadi karyawan. Oh nggak apa-apa bos, nih cuma 30 juta aja gitu. Nah terus karena untuk masuk ke situ harus sediakan uang sekian, tapi karena tidak punya uang sekian harus pinjam sana sini, harus itu segala macam, dan itu akan sangat rumit dan akan sangat panjang. Kenapa? Karena kita tidak lagi mencari dari sumber yang sejati. Betul Itu sekali. dari Tuhan sendiri. Dan pencobaan itu ketika kita setuju karena kita punya keinginan di dalam dan kita mau mewujudkan keinginan itu tanpa kita punya relasi dengan Tuhan. Dan itu yang akhirnya jadi kita punya kejatuhan. Betul sekali. Kita punya peristiwa kejatuhan dalam pencobaan itu ketika kita mau mandiri dari Tuhan. Waktu kita mau terlepas dari Tuhan, Tuhan sudah cukup, saya belajar di sekolah minggu, belajar di gereja cukup, tapi saya punya hidup, ya saya punya hidup. Nah itu. Betul sekali. Makanya Kak, berbicara soal kepuasan kan itu tadi kan Kakak sudah sebutkan beberapa pencobaan gitu, dan angka yang pertama untuk pencobaan menurut research adalah materialisme gitu kan, kepuasan diri, artinya kayak barang. udah punya motor, mobil lah kayaknya bagus nih biar nggak kehujanan begitu toh, udah mobil kayaknya lebih mungkin mobil kebutuhan yang bisa, tapi ketika itu hanya untuk sekedar ikuti mode zaman, misalnya telepon genggam, saya nggak bisa sebut merek. Telepon genggam yang ini sudah keluar model terbaru. HP loh, tapi kan, tapi kan HP yang ini masih bagus, masih baik, masih sangat berfungsi. Enggak, malu dong, masa rugi dong, itu masa yang lain udah pakai HP yang lain gitu. Jadi memang materialisme itu yang jadi pancingan banyak orang untuk tidak berpuas diri, tidak puas dengan diri apa dan adanya, jatuh dalam cobaan tidak untuk beli dan beli. Itu karena nggak bisa latih diri untuk apa adanya, mencukupkan diri dengan apa adanya, karena iblis mau kita lebih, Tuhan mau kita cukup. Ya. Hajar, pertanyaan selanjutnya. Boleh. Apakah pancingan pertama yang selalu membuka pintu pencobaan dalam kakakmu hidup? Mata adalah jendela jiwa. Jiwa adalah jendela mata. Bukan. Oke, kebalik aja. Standarnya para pria sih ya. Oh gitu. Mana matamu? Ini mataku. Memang maksudnya pancingan pertama yang dan ini kalau kita sebenarnya saya tidak mau mengeneralisir semua pria sih. Tapi cuman rata-rata laki-laki atau bahkan kadang juga perempuan juga termasuk. Mungkin lebih ke persennya lebih ke kalian gitu. Battle of genders. Lebih ke ini, maksudnya kalau di pria itu memang lebih mudah terpancing di visualnya. Jadi segala macam yang berhubungan dengan bentuk dan juga secara visual itu menarik, itu pasti akan memancing para pria. Dan memang kita tidak bisa mempersalahkan, misalnya, ya siapa suruh perempuan pakai bajunya minim? Enggak, itu tanggung jawab kami laki-laki. Menyadarkan itu? Oh iya, sangat lah. Maksudnya, masa kita meminta orang lain mengendalikan diri mereka dan kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Dan kita minta orang lain kendalikan mereka punya baju, padahal itu emang kita sendiri yang punya pikiran kotor gitu. Jadi salah siapa? Masing-masing punya kesalahan. Tapi masing-masing harus bisa lihat salahnya di mana ya. Gitu. Kalau kita di anak-anak Tuhan tuh kita punya istilah batu sandungan gitu ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi kita juga tidak boleh mempersalahkan kejatuhan pribadi kita dengan orang lain gitu. Karena itu kan kalau yang kita sudah bahas tadi toh Kak Yol dan teman-teman, yang kita bahas tadi itu adalah waktu pencobaan itu datang, keinginan terdalam kita itu membuat kita punya nalar menyetujui itu dan menerima itu masuk. Gitu. Jadi kita tidak bisa sekedar menyalahkan orang, menyalahkan perempuan, ya makanya jangan pakai baju minim dong, siapa suruh gitu. Kita kan laki-laki, kita juga pasti tergoda. Ya nggak gitu juga gitu. Kita harus bisa kendalikan, kontrol, kita punya pikiran ini gitu. Laki-laki tidak serendah binatang lah gitu. Kita bisa kok untuk punya pikiran yang normal.
yang normal itu sebetulnya Selama ini nggak normal. itu sebenarnya pikiran yang tidak normal gitu. Kalau misalnya dikit-dikit terpancing hawa nafsu, Iya, itu dikit-dikit, memang ada gangguan sih secara psikologi gitu ya, kan. ya. Dan tidak semua hal itu harus dikaitkan dengan perkara seks begitu. Kalau memang semua hal kok kaitkan dengan seks, ya berarti kok yang ada masalah gitu, kok yang ada kelainan, kok yang ada gangguan gitu. Nah jadi mungkin kalau pancingan pertama yang selalu buka pintu pencobaan dalam kita punya hidup, khususnya kalau saya mewakili laki-laki, saya nggak tahu untuk setiap pria yang di studio ini setuju? Mungkin dari kakak aja sendiri. Diam ya, kalian ini tinggalkan saya, oke? Maksudnya gitu. Oke, makasih. Boleh sih kalau mau. Nah, maksudnya memang visual. Kalau pria-pria ini kita memang ada yang begini Kayo. Asik nih. Tuhan kan menciptakan keindahan ya. Iya, makasih. Dan kami menikmati keindahan itu secara mata. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita sudah mulai memfantasikan itu. Kita sudah mulai membentuk sesuatu dalam kita punya pikiran yang tidak nyata dan kemudian jadi satu kebiasaan yang tidak sehat. Gitu. Jadi kita lihat estetika atau kita lihat keindahan dimanapun, di bagaimana seorang perempuan berjalan, itu sebenarnya satu hal yang normal dan wajar begitu. Itu bukan satu hal yang kita perlu permasalahkan. Yang jadi masalah adalah ketika kita sebagai individu kita kemudian berfokus dan terpusat di hal tersebut dan akhirnya kita jadi jadi kalap, jadi tidak punya perhatian dan tidak punya pengertian ke barang-barang lain gitu. Jadi kalau menurut saya pancingan pertama itu mata untuk ini para untuk pria. Para pria. Okay. Ini garis besar para pria ya. Garis gitu. Secara saya nggak bisa bilang semua, tapi diri rata-rata. sendiri. Tapi diri sendiri kayak gitu. Kalau dari Kak Yola gimana? Kira-kira pancingan pertama yang membuka pintu pencobaan dalam Kak Yola punya hidup atau mungkin mewakili para wanita di luar sana? Ya karena Anda sudah mewakili laki-laki, jadi perempuan. Supaya adil ya. Adil gitu, ya. Adil dan makmur. Ya pasti kakak juga udah tahu perempuan jatuhnya di telinga gitu kan. Dan telinganya jatuh, makanya gak pakai anting. Karena dari telinga kita bisa dengar hal-hal yang baik gitu kan, dari lawan jenis gitu dan kayak, nah makanya sebenarnya ini cukup luas sekali ya bicara, tapi saya coba untuk bicara sesederhana mungkin. Karena perempuan jatuhnya di telinga ya pastinya pengen dengar hal-hal yang baik kayak gitu kan. Apalagi kalau ada cowok-cowok yang datang dan bilang, wah kok cantik sekali, kok beda sekali gitu kan. Sekali. Kalau saya chat ada yang marah kan tidak? Modus ya? Udah pernah ya? Tidak. Saya belajar dari sosial media. Saya tidak punya gitu pengalaman ya, apa-apa. sih? Ya artinya kayak gitu. Nah makanya butuh banget hidup di dalam Tuhan toh kakak. Betul. Karena kita sudah tahu kalau kelemahan kita atau pencobaan yang paling utama kita dari telinga dan kalian dari mata. Begini loh kak, even kita sudah di dalam Tuhan, lu aja masih nyadar kan kalau kadang tuh kadang kau masih jatuh dalam dosa. Saya tetap mengasihi Kak Yola, gitu kan. Kak Yola pakai bahasa lain. Lanjut. Kadang itu walaupun kita sudah di dalam Tuhan, ya kita nggak bisa pungkiri kalau terkadang kita bisa jatuh di situ juga. Kadang juga saya masih jatuh dalam hal ini juga pendengaran dengan hal-hal manis bla 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 dan sebagainya kayak gitu kan, janji-janji palsu gitu kan, manis terus habis manis sempah dibuang kayak gitu kan. Artinya kan kayak gitu kan. Jadi makanya butuh banget hubungan yang kuat dengan Tuhan gitu kan. Supaya kita ngerti kalau omongan ini palsu nih gitu kan, manipulatif nih, hanya pengen main-main saja begitu toh. Kakak juga sebagai laki-laki, kakak juga nyadar, kakak nih saya akui kalau Kak Jerry ini Kak Jerry pribadi yang dekat dengan Tuhan secara fisik mata yang saya lihat kayak gitu kan. Tapi setelah kakak bilang kayak gitu kan, itu tidak memungkiri bahwa laki-laki juga bergumul dengan hal itu. Begitu juga dengan saya begitu kan, bergumul dalam hal itu. Jadi anak-anak muda ini penting sekali gitu kan buat kita semua. Pencobaan terbesar anak-anak muda karena dari usia belasan ke atas dan sebagainya gitu kan, khususnya untuk membangun hubungan dan sebagainya. Makanya bukan apa ya kak, ini nyambung juga kan dengan tingkat
3 huruf di Papua ini sudah HIV sangat AIDS, ya. HIV/AIDS ini sudah sangat besar sekali gitu. Jadi semuanya ini karena cobaan ini loh. Iya, Dan karena cobaan hari-hari sosial media tuh seperti mempromosikan terapa-apa satu kali saja. Cuma yang jadi masalah adalah ini kami dari Pondok Podcast juga mau bicara bahwa itu satu kali kan coba, itu lepasnya tuh tidak bisa 1 bulan, 1 tahun, nggak bisa, itu bertahun-tahun. Proses yang cukup lama gitu. Iya, kalau kau tuh mau bertobat dan mau berubah kayak gitu. Kalau kau masih rasa nyaman di situ, hello, kematian di depan mata begitu. Betul. Ini apa ya? Cukup keras dan tegas buat anak-anak muda di luar sana. Bukan berarti kita sempurna, kita belajar dan kita sama-sama saling mengingatkan ya untuk orang-orang di luar sana, jangan sampai kau buka pintu pencobaan itu ya, datang ke kau sendiri. Kau ya sendiri yang buka pintu, bukan orang lain gitu. Jadi kayak pencobaan itu kan datang. Ini kita sudah bicara poin ini berulang kali di sini karena memang ini penting sekali. Betul sekali. Pencobaan itu pasti datang. Pasti, yang jadi masalah adalah kita terima pencobaan itu atau tidak. Iya. Nah, yang satu hal yang saya diberkati adalah sebenarnya ada langkah-langkah bagaimana kita bisa terlepas dari cobaan itu. Mungkin bukan terlepas ya, tapi kita bisa bertahan dalam pencobaan itu. Karena tadi kalau kita baca di ayat 12, berbahagialah kalau kita bertahan dalam pencobaan. Ujungnya nanti kita akan dapat mahkota. Ada di dalam riset yang sama yang tadi Kakak Yola juga bacakan untuk kita semua. Ada 3 cara yang bisa jadi kuncian, yang bisa jadi jalan keluar ketika kita berhadapan dengan pencobaan tersebut. Pertama, berdoa. Itu sudah jelas. Kita berdoa waktu kita menghadapi pencobaan tersebut. Kita minta Tuhan. Saya pribadi nih, ayo dan teman-teman. Saya punya doa pribadi itu adalah begini, Tuhan tahu saya tidak bisa. Saya tidak bisa sendiri. Saya minta Tuhan tolong saya. Tuhan lihat saya punya situasi dan Tuhan tolong lepaskan saya dari ini semua. Karena saya sadar saya punya diri. Dan saya tahu saya punya kapasitas dan saya minta pertolongan dan bantuan dari Tuhan. Itu yang pertama tentang berdoa. Yang kedua itu adalah apa kemarin? Berdoa. Ini menghindari situasi. Menghindari situasi. Jadi kalau sudah tahu aplikasi itu bikin kau jatuh dalam dosa, hapus, uninstall. Kalau kau sudah tahu teman-teman itu selalu ajak kau minum, blok kontak. Tidak usah hubungi lagi, tidak usah minta lagi, tidak usah terima lagi kontak dengan mereka. Kalau kau sudah tahu ada jam-jam tertentu dalam kau punya hari, jam-jam malam tertentu yang dalam kau punya hari yang kau sering jatuh dalam dosa di situ, berdoa di jam-jam itu gitu. Maksudnya kau menghindari sebagaimana mungkin situasi yang memang kalau bahkan sampai Tuhan Yesus bilang seperti ini Kayo dan teman-teman. Kalau kau punya mata menyesatkan kau, congkil. Ya. Kalau kau punya tangan menyesatkan kau, penggal, potong. Jadi itu Tuhan, yang saya yakin Tuhan Yesus berbicara kalau ada langkah-langkah yang kau bisa ambil untuk buat kau tidak lagi jatuh dalam pencobaan, ambil langkah itu. Buat itu. Se-ekstrim apapun gitu. Jadi salah satu langkah yang saya memang ambil adalah saya taruh HP ini di meja agak jauh dari saya punya kasur. Saya tidak bawa HP ke kasur. Kayak gitu. Jadi sudah itu HP tinggal di situ, saya butuh dia untuk saya kerja dan lain-lain. Saya tidak boleh terus mempermainkan HP ini bahkan ketika lewat saya punya jam tidur. Seperti itu kalau dari saya. Ada yang ketiga Kakak, dukungan komsel. Dukungan komunitas ya. Komunitas. Saya bersyukur sekali saya punya brothers yang tadi saya sudah bilang, brothers di mana ketika saya mengalami momen-momen di mana saya down mungkin atau lagi rasa tergoda dan mereka juga seperti itu. Di dalam kita punya grup itu kita akan kayak kasih sinyal begitu untuk bro tolong doakan saya gitu. Saya lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tolong doakan saya. Kalau mungkin saya belum bisa cerita saat ini apa yang sedang saya alami, nanti waktu saya mungkin sudah selesai dari sudah terlepas dari cobaan itu, saya bisa cerita secara detail. Tapi untuk sekarang tolong doakan saya dulu, kayak gitu. Jadi dukungan komunitas itu memang penting sekali. Betul. Karena kita tidak bisa berperang sendirian. Gitu. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua menghindari situasi, dan ketiga komunitas. Betul kita perlu sekali. Teman-teman seiman, teman-teman yang memang punya visi dan tujuan yang sama, yaitu untuk jadi serupa dengan Kristus, yang bisa topang kita dalam kita punya perjalanan iman. Aku nambah dikit ya Kak. Selalu. Saya tambah sedikit. Kayak kita kan sudah di dalam Tuhan nih, sudah terima Yesus gitu kan, terus belajar tentang Yesus gini-gini dan sebagainya gitu. Terus ada pencobaan nih kan, pencobaan datang dan kita udah tahu nih, kita sudah tahu kalau ini nih pencobaan.
menurut saya kau harus lari dari situ waktu kau sudah tahu kalau pencobaan ini akan datang, kau sudah tahu kalau ini akan bawa kau jatuh ke dalam pencobaan, kau harus lari dari situ gitu. Lucunya gitu ya kan, lucunya manusia atau anak-anak muda ya, mereka tuh begini kakak, waktu mereka sudah tahu ini pencobaan sudah datang dan sudah di dalam Tuhan, mereka dalam nama Yesus, tapi tetap berdiri di situ. Tetap berdiri di situ dan tidak mau lari. Kok harus lari? Kok tidak bisa hanya dalam nama Yesus saja? Kok harus bergerak? Kayak begitu. episode minggu lalu ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi harus seperti itu sih kak. Oke. Kak Kayola. Iya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya untuk kita di episode kali ini. Kayo, ini kan kita sudah masuk ke minggu lagi. Kita sudah masuk di bulan ketiga dari 2025. Kira-kira ada hal baik apa? Mungkin bisa sebutkan 2 hal baik. Karena kalau menurut ayat 17, setiap saya coba contek dulu ya. Bisa karang-karang ayat lagi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada tuh kalau sama Tuhan beli Pertamax dapat Pertalite, itu nggak ada. Jadi kita apa yang Tuhan sediakan yang terbaik itu sudah yang kita terima. Nah, mungkin kalau Kakak Yola ada 2 hal yang Kakak Yola, hal baik dari Tuhan yang Kakak Yola terima dari, mungkin ini 2025 nih, sudah 3 bulan berjalan. Ada 2 hal baik yang Kakak Yola terima dari Tuhan. Saya tahu mungkin banyak ya, tapi ini mungkin 2 hal aja karena durasi. Kesembuhan. Oke, fokus. 2 hal yang pertama itu kesembuhan ya, kesembuhan kakak. Kesembuhan dari kesakitan dan kemudian yang kedua pemulihan dari kesakitan juga sih. Kesembuhan secara fisik dan pemulihan secara mental gitu. Kalau kakak? Kalau saya, jadi kalau tahun lalu itu saya lebih jadi sebagai saya masih intern atau saya masih magang untuk salah satu organisasi yang melakukan penerjemahan Alkitab. Terus baru 2 minggu lalu itu saya sudah resmi sebagai staff. Jadi saya sudah terlibat secara langsung gitu ya dalam penerjemahan Alkitab. Kemudian itu mungkin hal yang pertama. Yang kedua, di 3 bulan terakhir ini dapat banyak sekali teman-teman baru, khususnya dari negara lain, dari Eropa khususnya. Jadi jadi makin banyak teman di banyak negara. Jadi nanti satu hari nanti kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke sana, ke Eropa, sudah punya teman, sudah tahu tempat jalan ke sana gitu. Luar biasa. Jadi memang di dalam 3 bulan pertama ini pasti ada banyak hal-hal baik yang Tuhan kasih dalam kita punya hidup. Nah, mungkin kami juga mau tanya ke teman-teman yang menyaksikan, baik yang di YouTube atau di Spotify sambil dengar. Mungkin bisa kasih komentar 2 hal baik apa yang teman-teman sudah rasakan dari Tuhan, kebaikan yang teman-teman sudah terima dari Tuhan di 3 bulan pertama di tahun 2025 ini. Nah, kesimpulan ya Kak. Kesimpulan Kak, silakan. Kesimpulan ya, langsung kita kesimpulan ya. Jadi itu teman-teman kita punya podcast di hari ini. Iya. Kesimpulan yang saya bisa tarik, atau Kak Yola mau duluan? Oke, saya sudah Kayola, pertama. Oke. Kesimpulan buat anak-anak muda semua yang dengar hal ini, selalu ada kesempatan untuk katakan tidak pada dosa. Ya, itu saja. Kesimpulan dari saya, pencobaan itu memang datangnya dari luar, tapi kita yang izinkan dia masuk. Iya. Jadi jangan izinkan pencobaan itu masuk dalam kau punya hidup. Yes. Oke. Jadi teman-teman kita punya beberapa sosial media, teman-teman bisa share, bagikan kebenaran ini ke siapapun yang teman-teman kenal. Kenapa? Supaya makin banyak orang yang tahu bahwa datangnya pencobaan itu bukan berarti kita berdosa, tapi datangnya pencobaan itu untuk memurnikan kita, memurnikan kita juga, supaya kita jadi semakin serupa seperti Kristus. Apa aja Kayol kita punya sosial media? TikTok, YouTube, Instagram, Spotify. Yeah. Jadi teman-teman bisa share dan bagikan linknya kemanapun yang teman-teman mau, bisa bagikan ke Facebook, kemanapun, supaya makin banyak orang yang dengar kebenaran firman Tuhan dari Pondok Podcast. Jadi teman-teman terus saksikan Pondok Podcast di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tempat Pondok Podcast.